Bayangin gini bro, lu lagi main game strategi dan ada satu bangunan di map yang semua orang tahu kalau itu hancur, game bisa berubah total. Nah, di dunia nyata, bangunan itu namanya fasilitas nuklir. Dan baru-baru ini, Iran ngeluncur serangan ke area yang deket banget sama fasilitas nuklir paling sensitif di Israel. Iran nggak cuma nembak random ke gurun, mereka nembak ke sekitar Dimona dan Arad, dua kota di Israel Selatan yang dekat sama fasilitas nuklir rahasia Israel di Negev, tempat yang selama puluhan tahun jadi simbol kekuatan nuklir mereka. Buat banyak orang di Israel, Dimona itu bukan cuma nama kota, tapi kata lain dari tameng terakhir. Begitu Iran nunjuk ke sana, Worldwide langsung sadar, ini bukan roket biasa, ini pesan. Iran bilang serangan rudal kali ini adalah balasan langsung atas serangan sebelumnya ke fasilitas nuklir mereka sendiri di Natanz. Jadi, ini udah bukan level gue marah, ini level lu pukul nuklir gue ancam nuklir lu. Sekarang kita bedah pelan-pelan. Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dimaksud Iran, dan seberapa serius dunia harus nganggap serangan ke dekat fasilitas nuklir Israel ini. Iran pilih target dekat fasilitas nuklir top secret Israel bukan kebetulan. Dimona itu kota di gurun Negev, selatan Israel. Di dekat kota ini ada kompleks yang resmi disebut sebagai pusat riset nuklir. Tapi hampir semua analis sepakat. Disitulah Israel diduga nyimpen dan ngembangin kemampuan nuklir militernya. Israel nggak pernah ngaku punya senjata nuklir, tapi dunia udah lama nganggap iya mereka punya. Ketika rudal Iran jatuh di sekitar Dimona dan Arad, yang kena secara fisik adalah rumah-rumah, bangunan sipil, dan infrastruktur kota. Laporan resmi dari Kementerian Kesehatan Israel nyebut lebih dari 100 orang luka-luka, beberapa kritis, termasuk anak-anak. Tapi di level simbolik, yang Iran pukul bukan cuma bangunan beton, mereka pukul rasa aman Israel di sekitar situs paling sensitif. Media Iran terang-terangan bilang, serangan ke area Dimona ini bukti kalau nggak ada lagi tempat yang benar-benar aman dari rudal kami. Musuh harus sadar sebelum terlambat. Bahasa halusnya, kalau lu bisa sentuh Natanz, kita bisa sentuh Dimona. Serangan ini bukan muncul tiba-tiba. Dia bagian dari rantai eskalasi yang makin hari makin naik. Beberapa jam sebelum rudal Iran menghantam area dekat Dimona, Iran ngelaporin kalau fasilitas pengayaan uranium mereka di Natanz diserang lagi. Pihak Teheran bilang serangan ini dilakukan AS dan Israel pakai bom penghancur bunker ke kompleks bawah tanah. Natanz ini jantung program nuklir Iran. Disinilah mesin-mesin pengayaan uranium mereka banyak dipasang. Tempat ini bukan baru sekali diserang. Sebelumnya juga udah pernah kena sabotase, ledakan, dan serangan cyber. Kali ini, serangan ke Natanz terjadi di tengah perang terbuka yang udah berjalan beberapa minggu. Teheran bilang ini pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, tapi tidak ada kebocoran radiasi. Sebagai balasan, Iran pilih target yang bikin dunia merinding, bukan sekedar pangkalan militer biasa, tapi kota yang berkaitan langsung dengan fasilitas nuklir Israel. Ini kayak dua orang yang tadinya cuma pukul badan, tiba-tiba mulai ngarahin pukulan ke kepala. Dari sudut pandang strategi dan intelijen, serangan Iran ke dekat fasilitas nuklir Israel punya beberapa lapis tujuan. Pertama, pesan deterensi. Iran mau bilang kalau program nuklir kami diserang, kalian juga bakal ngerasain tekanan di area paling sensitif kalian. Bukan berarti mereka langsung ngebom reaktornya, tapi mereka nunjukin jarak dan koordinat itu udah ada di map mereka. Kedua, uji pertahanan. Rudal-rudal ini dipakai buat ngetes seberapa rapat payung anti-rudal Israel di sekitar situs strategis. Seberapa banyak rudal yang bisa ditembak jatuh, seberapa banyak yang lolos, dan gimana reaksi masyarakat dan pasar setelahnya.
Ketiga, perang narasi. Iran lagi berusaha geser framing dari kami pihak yang kena serang karena program nuklir kami dianggap ancaman, jadi kami cuma balas serangan terhadap fasilitas sipil dan nuklir kami sendiri. Jadi, ke publik internasional, mereka bisa bilang, kami respon, bukan mulai. Dari kacamata anak tongkrongan, ini bukan lagi baku hantam biasa. Ini udah masuk level saling tunjuk titik lemah paling dalam. Nah, di titik ini, gue mau ingetin dulu. Kalau lu suka cara kita ngobrolin konflik serumit ini pakai bahasa nongkrong, tapi tetap nyambung sama fakta, jangan lupa subscribe ke channel Faktanya. Iya, biar tiap kali dunia lagi panas dan headline makin gila, lu nggak cuma scroll panik, tapi punya tempat buat nge-breakdown semuanya pelan-pelan. Lanjut lagi. Pertanyaannya, seberapa dekat serangan ini ke garis merah perang nuklir? Penting buat ditegesin, yang diserang Iran itu kota-kota di sekitar fasilitas nuklir, bukan reaktornya langsung. Nggak ada laporan bangunan inti reaktor di Dimona rusak, dan nggak ada laporan kebocoran radiasi. Artinya, secara teknis, ini masih serangan konvensional ke target di sekitar objek strategis, bukan serangan langsung ke fasilitas nuklir yang bisa memicu bencana lingkungan. Tapi buat analis militer, garis yang dipijak ini udah tipis banget. Karena kalau suatu hari rudal salah jatuh atau sengaja diarahkan lebih dekat, risikonya jauh lebih besar. Potensi kerusakan fasilitas sensitif, risiko kebocoran radiasi, dan yang paling bahaya, legitimasi buat respons balasan yang jauh lebih brutal dari Israel dan sekutunya. Israel dan AS dari awal selalu bilang tujuan kampanye mereka adalah menghancurkan kemampuan nuklir dan rudal Iran supaya mereka nggak pernah punya senjata nuklir. Kalau mereka menganggap Iran mulai serius mengancam fasilitas nuklir Israel, narasi buat eskalasi lebih jauh jadi gampang banget dibangun. Jadi, serangan ini itu kayak Iran berdiri di tepi garis dan bilang, gue belum lompat, tapi gue mau nunjukin kalau gue bisa lompat kapan aja. Gimana respons Israel dan AS setelah serangan ini? Israel nggak diam. Segera setelah serangan rudal ke Dimona dan Arad, jet-jet mereka ngeluncurin gelombang serangan baru ke Iran. Targetnya, pabrik produksi rudal balistik di sekitar Teheran, infrastruktur drone dan peluncur UAV, sistem pertahanan udara yang melindungi kota-kota kunci. Mereka klaim udah ngancurin ratusan drone, ratusan peluncur, dan banyak infrastruktur rudal sejak perang ini dimulai. Menteri Pertahanan Israel ngomong blak-blakan. Mereka bakal terus ngejar komandan, fasilitas, dan jaringan yang dianggap ancaman sampai semua tujuan perang tercapai, termasuk soal nuklir. Buat AS, serangan Iran ke dekat fasilitas nuklir Israel juga jadi senjata retorika. Washington bisa bilat ke dunia. Lihat, ini bukti kenapa program rudal dan nuklir Iran berbahaya. Mereka berani target area nuklir, jadi kita harus double down. Di sisi lain, negara-negara lain kayak Rusia udah mengecam serangan ke Natanz sebagai pelanggaran hukum internasional. Dan mereka juga was-was kalau perang ini nyeret fasilitas nuklir sampai titik nggak bisa balik. Jadi, kalau lu lihat, kedua pihak lagi main di level tinggi. Serangan ke fasilitas nuklir Iran, respon ke area dekat nuklir Israel, lalu serangan balik lagi ke infrastruktur militer Iran. Buat warga biasa, gimana? Di Dimona dan Arad, serangan rudal Iran bikin puluhan sampai ratusan orang luka-luka. Rumah-rumah rusak, beberapa hancur total. Anak-anak dan keluarga yang tadinya ngerasa agak jauh dari front utama, mendadak ngerasa perang benar-benar sampai depan pintu rumah. Di Iran, serangan ke Natanz dan fasilitas lain bikin warga hidup dengan rasa was-was soal ini cuma serangan biasa atau suatu hari bakal ada yang nyentuh reaktor dan bikin bencana lebih besar. Dan di luar dua negara itu, dunia ngeliat satu hal. Setiap minggu, garis aman perang ini bergeser dikit-dikit ke arah yang makin riskan. Jadi, serangan terbaru Iran ke area dekat fasilitas nuklir Israel ini bukan sekadar headline perang hari ini. Ini sinyal kalau kedua pihak udah mulai main-main di sekitar aset paling sensitif yang mereka punya.
Iran mau buktiin kalau rudal mereka bukan cuma bisa ganggu kota biasa, tapi juga ngasih tekanan psikologis ke situs nuklir. Israel dan AS mau buktiin kalau mereka bisa terus hantam balik fasilitas nuklir dan rudal Iran tanpa kehilangan inisiatif. Buat kita yang nonton dari jauh, penting buat sadar, selama nuklir masuk dalam perhitungan strategi, tiap serangan ke sekitar fasilitas itu bukan cuma soal hari ini. Itu soal resiko jangka panjang buat kawasan dan dalam skenario paling buruk, stabilitas global. Kalau lu pengen gue lanjutin bahas skenario gimana kalau perang ini benar-benar nyeret fasilitas nuklir lebih dalam, mulai dari resiko radiasi, reaksi internasional, sampai kemungkinan perjanjian darurat, tulis di komentar lanjut nuklir. Dan seperti biasa, stay melek, jangan cuma baca judul berita.